Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, program 60 menit hadir lagi di hadapan Anda pada kesempatan kali ini. Saya senang sekali ya karena suasana yang saya dapati kali ini suasana yang mengingatkan saya masa waktu kecil dulu di pertengahan sawah yang ada di Kota Medan ini. Nah, 60 menit kali ini kira-kira temanya seputar apa? Namun sebelum kita melanjutkan itu, sahabat keluarga muslim, saya ingatkan kepada Anda. Anda bisa menyaksikan program 60 menit serta program Salam TV lainnya dari satelit Telkom Merah Putih atau dari TV berlangganan My Republic di channel 285. Serta dengan mudah bisa mengakses semua program Salam TV dari handphone Android Anda. Caranya gampang sekali. Anda silakan install aplikasi Salam TV dari Google Play Store. Kemudian saya juga meminta kepada Anda untuk menjadi donatur Salam TV dengan berinfak dan memberikan infak terbaik Anda ke rekening Salam TV Peduli. Berapapun nilai infak Anda, ini sangat berarti untuk kami, sahabat keluarga muslim. Baiklah ya, kenapa akhirnya saya bisa sampai di tempat yang begitu nyaman ini, sahabat keluarga muslim? Karena saya bertandang ke rumah narasumber kita yang merupakan seorang founder gerakan Ayo Sering Sedekah atau GAS. Anda mungkin sudah tidak asing dengan orang yang nanti akan kita sapa. Nah, dan tempat ini tidak jauh dari kediaman beliau. Ada Bang Wari sudah bersama saya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali loh ini Bang sudah membawa saya dan teman-teman dari Salam TV ke tempat yang seperti ini ya. Oke, Bang, kita kan hari ini bicara soal gerakan Ayo Sering Sedekah yang Abang prakarsain pastinya ya. Kapan itu Bang mulai berdirinya? Di Februari bulan ini. Di Februari tahun ini maksudnya? Di tahun ini maksudnya. Tahun ini, oh berarti belum sampai satu tahun ya? Belum sampai 1 tahun. Oke, kenapa bisa membuat gerakan itu? Sebelumnya aku memang aktif di kegiatan sosial. Banyak kegiatan sosial yang aktif dari mulai ini kumpul-kumpul, terus kita sedekah sana ke sini. Cuman kita belum ada nama pada waktu itu. Nah, kalau cerita belum ada namanya sudah jauh sekali. Nah, sehingga suatu saat pengenlah kita buat sebuah nama yang namanya ini bisa kita bawa dan ramah didengar gitu. Nah, jadi kita buat namanya GAS, Gerakan Ayo Sering Sedekah. Gerakan Ayo Sering Sedekah. Baik, tadi Abang sebutkan baru berdiri Februari tahun ini. Artinya berdiri di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang begitu banyak memberikan pengaruh ataupun dampak terhadap sosial masyarakat gitu. Kenapa pada saat situasi sekarang ini Abang bisa memprakarsai membuat itu, sementara kan ini serba sulit sekarang Bang? Saya udah cerita tadi kalau kita udah sebelum pandemi malah udah sering tuh buat kumpul ya, buat kegiatan kita kumpul untuk beli Quran kemana gitu kan, beli buku antar kemana, beli sembako antar kemana, hanya sih belum ada nama. Nah, di awal pandemi itu lagi ricuh juga, kita buat open donasi lagi, belum ada nama juga. Pokoknya open donasi, kirim ke rekening saya, terus nanti saya yang cari titik-titik yang memang benar-benar membutuhkan. Kita antar, udah. Akhirnya di Februari itu kenapa terlahir nama? Karena aku pengen ini lebih ngajak, serius ya, lebih ngajak kepada orang-orang. Terus aku buat flyernya pun enak gitu kan, namanya ini. Terus kita isinya juga serius, media sosialnya juga udah ada, jadi orang pun mau ikut patungan sedekah pun udah enak gitu, nggak khawatir lah gitu kalau kita nggak amanah gitu kan. Oke, dari Februari sampai dengan saat ini di penghujung tahun 2021 begitu Bang ya, apa yang sudah dilakukan Abang bersama GAS? Insya Allah dari Februari itu sampai sekarang kita setiap Jumat udah jalan. Nah, setiap Jumat itu mulai dari
cari titik-titik yang membutuhkan sembako. Oke. Orang-orang yang membutuhkan sembako, terus beberapa masjid memang membutuhkan Quran, terutama Quran sama Iqra ya, untuk Quran Iqra untuk rumah tahfiz sama rumah-rumah ngaji yang membutuhkan juga. Terus sedekah ini makanan juga untuk anak yatim. Jadi insya Allah setiap Jumat kita sudah ada gerakannya. Oke. Nah, jadi bedanya di sebelum Februari sama setelah Februari. Kalau sebelum Februari, kalau mau aja, kalau pengen yuk kita kumpul patungan. Nah setelah Februari udah ada nama, udah harus konsisten nih. Setiap Jumat apapun kondisinya kita harus sedekah. Nah, jadi udah setiap hari Rabu atau Kamis tuh udah kabar-kabarin nih ke kawan-kawan. Nah, aku mau tujuan sedekah kali ini mau kesini nih gitu. Oke, yang disedekahkan itu materinya apa aja, Bang? Keseringan barang. Barang ya. Nah, keseringan barang. Bahan-bahan bangunan, sembako, Quran, Iqra, mukena, lala sholat gitu-gitu. Jadi kita lebih fokus kepada barang. Tapi orang yang nitip ke saya tuh memang nitipnya uang. Oke. Nah, kalau kita bicara soal sedekah, kemudian komunitas begitu ya, pasti kita bicara juga soal donatur. Nah, donatur dari GAS ini sendiri seperti apa, Bang? Donaturnya itu lebih kepada perorangan. Nah, jadi ada beberapa orang yang kita udah kenal lama, ada juga yang baru kenal. Terus setiap Jumat udah kita kasih info nih. Nah, kita mau buat kegiatan ini di Jumat ini. Nah, untuk yang donatur lama seperti itu. Tapi kalau donatur baru, aku biasanya share ke media sosial. Nah, dari media sosial tuh kan untuk laporan setiap Jumatnya itu kan posting tuh ke Facebook, ke Instagram. Nah, dari situ ada orang yang tertarik pengen ikut juga bersedekah bareng kita gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa, silahkan. Jadi setiap kegiatan juga kita buat flyernya. Flyer setiap hari Rabu atau Kamis tuh udah naik tuh. Jadi Rabu Kamis itu udah rencanain, dari Selasa itu udah rencanain, aku selalu posisiin Jumat ini kemana ya gitu. Jadi udah buat postingannya, udah disiapin captionnya mau kemana gitu. Jadi sudah terencana lah dengan rapi gitu, kurang lebih gitu. Oke, Bang, soal donatur susah nggak kira-kira untuk mencari donatur? Untuk donatur nggak dicari sebenarnya. Nah, jadi kayak aku bilang tadi, sistematisnya kita buat flyer, kita share, bagi orang yang tertarik silahkan nitip sedekahnya. Nah, kalau yang tidak mau sedekah, kita nggak paksa. Kadang juga ada orang nitipnya, ya kami nitipnya cuma sekian gitu kan. Mohon maaf sedikit. Nah, aku selalu balas, sedikit banyaknya yang kita sedekahin itu bukan kita yang nilai, tapi Allah yang nilai sedekah niat kita. Kadang ada kita cuma sedekah misalnya 50.000 atau 10.000 lah kita katakan. Aku nitip sedekah lah 10.000. Nah, tapi itu uang dia, ya kan? Itu sudah bernilai banyak di mata Allah. Nah, jadi kalau susah tidaknya itu Allah sendiri yang gerakin, karena aku niatnya memang gerakan ini untuk masyarakat yang belum terjamah, ya kan, karena banyak komunitas yang hampir sama, banyak juga titik-titik yang belum tersentuh juga. Nah, jadi niatan gerakan ini untuk masyarakat yang belum tersentuh itu, ya kan. Nah, masyarakat yang belum tersentuh ini, itu aku niatkan semoga Allah mempertemukan mereka dengan orang yang ingin menyalurkan sedekahnya. Hanya itu sih. Jadi susah tidaknya itu kembali ke Allah aja gitu. Untuk donatur sendiri sekarang sudah banyak? Enggak sih, enggak sampai 10 orang juga.
masih sedikit lah Masih ya. sedikit. Tapi tercover ya setiap kebutuhan apa gitu ya. Insya Allah ada, Insya Allah ada. Jadi misalnya dan kebutuhannya setiap Jumat tuh kan nggak banyak. Kita kan misalnya butuh paket sembako gitu kan. Paket sembakonya untuk berapa keluarga gitu. Udah dari flyer tuh udah aku jelasin. Paket sembakonya untuk sekian keluarga, 5 keluarga atau 10 keluarga. Kita katakan 5 keluarga lah misalkan. Satu keluarga tuh isinya 100.000, berarti kita butuhnya 500.000. Nah, jadi nggak terlalu butuh banyak orang. Yang penting insya Allah setiap Jumat kita rutin. Ada kegiatan gitu. ya. Oke. Apa kemudian dasar abang dan teman-teman menentukan satu titik untuk oke, kita Jumat ini kesini nih, kita mau ngasih ini. Tapi nanti ini jangan dijawab dulu ya. Setelah jeda sahabat keluarga muslim, jangan kemana-mana, tetap di program 60 menit. Saya segera kembali untuk Anda. Baik sahabat keluarga muslim, kita kembali lagi di program 60 menit masih dalam suasana yang santai, nyaman di pertengahan persawahan begitu ya. Masih bersama dengan Bang Wari juga, founder dari gerakan Ayo Sering Sedekah Gas begitu. Bang, saya yakin nih kenapa kemudian Abang bersama teman-teman mau membuat suatu gerakan untuk peduli dengan orang lain. Dasarnya adalah memang jiwa yang memiliki rasa empati yang tinggi begitu ya Bang ya. Nah kemudian ketika Abang memutuskan untuk mengelola gas ini bersama teman-teman, apa yang menjadi hambatan Abang di tengah-tengah melakukan kegiatan ini atas dasar rasa empati tadi Bang? Hambatannya mungkin ke diri sendiri sih. Terkadang di hari Jumat itu kebentrok waktu kerja juga, karena kan aku freelance ya. Nah, freelance yang terkadang nemu job pekerjaannya itu di hari Jumat. Nah jadi harus pintar-pintar bagi waktu. Nah, misalnya keseringan gini, misalnya ada nih rencana Jumat ini kita mau ngantar sembako nih ke rumah Tafis misalnya kan. Tapi di Jumat yang sama harus ada menyelesaikan pekerjaan, jadi harus curi-curi waktu. Jadi mungkin ngantarnya pagi atau ngantarnya sore gitu. Jadi pun hambatannya di situ sih. Dan sebenarnya di gas ini yang gerakin juga sendiri kan. Nah sendiri paling berdua sama istri kan. Nah, jadi nggak banyak tim yang misalnya ini udah terkumpul sekian tolong antarkan gitu, nggak terlalu banyak tim yang gimana karena aku yakin juga banyak komunitas yang sama kan, komunitas yang sama, dan aku senang justru banyak komunitas yang sama, banyak titik yang tersentuh artinya kan. Nah aku hanya memilih-milih aja mana titik yang belum tersentuh, ya udah situ kita. Untuk menentukan titik, tadi Abang sebutkan Abang tidak memiliki tim sebenarnya, hanya berdua dengan istri untuk mengelola gas ini, untuk bisa menjalankan gas ini gitu ya. Untuk menentukan posisi yang akan dikunjungi, akan diberikan sedekah begitu. Apa dasarnya Bang? Dasarnya misalnya kita ke keluarga ya. Nah, ada beberapa fokus ya. Ya kalau keluarga di situasi tertentu ada mereka yang memang untuk sehari-hari aja mereka masih kurang, tidak cukup ya, masih kurang. Mungkin di sembakonya atau mungkin di pendidikan anak-anaknya. Nah, kita bantu di situ. Nah, kalau misalnya ke rumah Tafis, nah alhamdulillah gas sekarang sudah fokus ke 2 rumah Tafis yang setiap bulan kita antar nih sembako sedapatnya gitu kan. Nah, rumah Tafis ini punya dasar mereka mandiri, tidak ada patokan sedikit pun iuran bulanan kepada santri-santrinya. Jadi santrinya itu nggak dipatokin apapun, dan di rumah Tafis itu juga banyak anak-anak yatim yang belajar menghafal Al-Quran dan belajar Al-Quran. Nah, di situ aku ngerasa
kita punya tanggung jawab untuk ngebantu rumah tahfiz itu agar rumah tahfiz itu terus berjalan. Paling tidak kan anak-anak yang mondok ini nggak kelaparan waktu ngapal. Nah, kalkulasinya kepada donatur, setiap mereka belajar, energi yang mereka pakai dari makanan yang mereka makan untuk belajar, itu insya Allah ngalir juga pahalanya ke mereka. Jadi aku juga edukasi kepada donatur seperti ya? itu. Oke. Berdasarkan apa nih, misalkan tadi sudah Abang sampaikan ya, ada dasar-dasar tempat yang memang menjadi tujuan tempat untuk menyerahkan sedekah begitu ya. Nah, berartinya berdua Abang bersama istri untuk melakukan survei begitu ya? Untuk survei tempat seringnya langsung. sendiri sih. Oh, sendiri Seringnya gitu ya? sendiri. Oke. Dan untuk tempat-tempat sendiri sudah kemana saja Bang? Untuk setiap bulan ini kan satu Jumat tuh fokusnya 4 minggu ya. Nah, 4 Jumat pertama, Jumat kedua udah ada salurannya. Nah, Jumat ketiga sama keempat itu selalu baru cari titiknya. Nah, beberapa kali ke rumah tahfiz yang ada di Denai. Nah, di situ juga banyak. Di situ tidak kita antar sembako, tapi kita antar makanan. Karena di situ tidak mukim, tidak nginap di situ santrinya. Ya, di situ banyak anak-anak yang sekitar yang belajar di situ, dan anak-anak itu rata-rata tidak dipungut biaya dan masih di bawah garis kemiskinan walaupun di tengah kota hidupnya. Nah, satu lagi rumah tahfiz yang itu bergantian ya, tidak selalu setiap Jumat ke situ. Bergantian dengan sanggar belajar yang di situ mayoritas anak-anak yang di Tanah Garapan, ya tahu sendiri lah, berarti di bawah garis kemiskinan di situ kan. Mereka di situ ada pembentukan karakter dari sanggar belajar ini, sehingga di tempat itu sangat dibutuhkan lah bantuan, misalnya beras atau apa yang kebutuhan belajar mengajar yang bisa kita bantu. Keseringan itu makanan juga. Kalau titik-titik tempat keluarga ya kita cari di sekitar situ juga. Dan rata-rata juga justru anak dari santrinya. Misalnya kan kalau di Denai itu kan kita paham nih, udah lihat nih ya sama anaknya, terus dari anaknya kita tanya nih sama dia, dia tinggal sama orang tua atau enggak. Nah, keseringan anak-anak di situ orang tuanya ada tapi entah kemana. Ya kan? Istilah dulu apa ya, anak cowboy lah istilahnya dulu. Nah, emaknya di mana, bapaknya di mana, dan itu nggak satu kasus kita jumpa. Banyak yang kita jumpa anak-anak kayak gitu. Jadi ya anak-anak kayak gitu yang kita bantu untuk beasiswanya, kita bantu untuk sembakonya lah, sama siapa ditinggal, misalnya sama waknya atau dia sama neneknya, kita sama neneknya gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi aku pahami betul loh kondisi keluarganya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti GAS ini sendiri tidak menentukan satu kekhususan ketika bersedekah, misalnya hanya untuk sembako, tapi ternyata juga menerima sumbangan ataupun sedekah yang lain ya, seperti tadi makanan juga begitu ya. Kenapa Bang nggak mau fokus pada satu aja gitu? Fokus pada satu jenis gitu. Jenis. Makanan itu awalnya juga misalnya gini, di Jumat ini, di Jumat yang akan datang misalnya, kita tujuannya ke rumah tahfiz. Nah, rumah tahfiz yang di satu titik lah, misalnya yang kita tidak antar sembako. Nah, di situ kebutuhannya sudah terpenuhi rata-rata, misalnya untuk kebutuhan Quran atau kebutuhan perangkat belajar mengajarnya itu sudah terpenuhi. Nah, untuk menambah semangat anak-anak biar rajin datang, mau semangat untuk belajar Quran, semangat untuk hafal, kita motivasinya dari situ. Jadi selain si pemberi sedekah
ngalir pahalanya dari energi mereka makan, mereka si anak-anak juga punya semangat untuk terus belajar. Gitu. Oke, jadi supaya juga tidak terfokus pada satu saja, jadi banyak pilihan ketika donatur ingin nyumbang gitu. Iya, ya. gitu. Oke, menarik sahabat keluarga muslim. Namun sekarang ini fenomenanya juga banyak ya, aksi-aksi yang mengatasnamakan sedekah, gerakan sedekah, tapi orang juga melakukan atau mencari keuntungan sendiri. Nah, kira-kira berpengaruh tidak kesan-kesan seperti ini dengan gerakan yang dibuat oleh Bang Wari ini? Nanti kita akan bincangkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program 60 menit. Oke, nah kita lanjutkan lagi perbincangan kita di program 60 menit pada kesempatan kali ini ya, masih bersama dengan Bang Wari. Bang, Abang tentunya pasti ingin gas ini besar begitu ya? Insya Allah. Tapi tadi kalau kita dengar ceritanya, Abang melakukan gerakan ini sendiri, paling dibantu dengan istri. Nah, apa nih kedepannya supaya ini bisa besar dan donatur bisa jadi semakin banyak? Belum terlalu dipikirkan ke situ sih Belum sebenarnya. ya? Semua orang pasti pengen besar ya. Semua orang pengen apa yang dilakukannya itu menjadi lebih baik dan lebih sukses lah istilahnya. Nah, tapi untuk saat ini masih on the flow aja, masih like water aja, ikut aja gitu. Belum kita mikir harus besar terus donasinya harus gimana tuh belum. Hanya ikut aja setiap Jumat mau ke sini, setiap Jumat mau ke sini. Jadi udah sebenarnya gas ini juga ngingetin ke diri sendiri sih sebenarnya. Diri sendiri terutama misalnya sama sekali nggak ada donatur nih. Donatur nggak ada, ya udah kita jalan terus. Artinya nggak ada donatur pun insya Allah kita masih jalan. Karena kalau diangkat story-nya di Februari itu terhitung berarti dari awal Januari ya. Awal Januari itu udah nabung nih sama istri. Kita udah sedekah subuh. Kumpulin tuh setiap subuh, pulang sholat subuh. Kumpul udah banyak. Hanya tuh sama istri ini udah banyak, kita mau kemanain gitu. Udah sedekahin. Nah, itu di Jumat pertama, Jumat kedua, sampai di Jumat ketiga jatuh di Februari, baru kita kepikiran, yuk kita buat sedekahnya lebih serius ya gitu. Nah jadi tidak punya harapan gas ini sampai harus besar, terus pengen besar, tapi nggak sampai harus punya yayasan yang gimana gitu, kayak Baitul Mal gitu, belum ke arah situ. Kita sebenarnya tujuannya untuk diri sendiri dulu, ngingetin diri sendiri. Kita harus sedekah dan kita pengen ngajak teman-teman lain untuk sedekah. Makanya gerakan ayo sering sedekah gitu. Oke, Masya Allah. Kemudian kalau bicara soal ukuran akhirnya menurut Bang Wari apa yang Abang lakukan ini sukses kemudian bermanfaat, itu apa? Ukurannya banyak yang menerima manfaat. Nah, artinya misalnya nih kita dampingin anak ya, misalnya kita dampingin anak setiap bulan kita kasih beasiswanya misalnya. Nah, sampai ketika mereka sudah gede, sudah mulai SMA atau sudah kuliah, itu sudah menjadi ukuran sebenarnya, ukuran untuk kita. Atau apalagi ketika mereka sudah berprestasi ya, mungkin ada beberapa anak yang sebelum gas sudah didampingin, malah ketika Bang aku menang lomba ini gitu, itu menjadi titik kepuasan sih dari diri sendiri gitu. Nah, jadi sebenarnya dari sebelum ada gas kita udah jalan, hanya saja dulu belum ada nama kan. Jadi ukuran puas dan berhasilnya itu semakin banyak orang yang menerima manfaat, dan orang-orang yang menerima manfaat ini orang-orang yang belum tersentuh sama komunitas-komunitas lain. Gitu. Oke, baik. Sebelum kita break ya, saya sampaikan ya bahwa sekarang ini memang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat
seiring banyaknya tumbuh komunitas gerakan untuk mengajak orang sedekah, banyak juga aksi-aksi penipuan ya Bang ya, yang mengatasnamakan sedekah, kemudian juga meminta sejumlah uang pada orang-orang dan ternyata ini penipuan. Nah, melihat fenomena seperti ini, apa tanggapan Abang dan pengaruhnya buat GAS sendiri ada tidak? Dijawab pengaruh dulu ya. Ya. Kalau pengaruh kembali ke niat tadi ya. Kalau kita niatnya emang karena Allah, masalah pengaruh atau tidaknya orang mau bersedekah atau enggak itu dikembalikan saja sama Allah kan. Nah, karena memang kita niatnya mau sedekah dan ngajak orang sedekah. Masalah mau nggak maunya itu kita nggak terlalu harus maksa gitu kan. Nah, kalau tanggapan kepada orang-orang seperti itu, semoga Allah memberi hidayah aja. Karena nggak sedikit memang orang yang seperti itu ya mengaku mau donasi nih ke sini, kumpul open donasi ke sini, open donasi ke situ, tapi fiktif gitu kan. Tidak pun fiktif, yang dapatnya berapa, yang dikasihnya berapa gitu kan. Nah, jadi itu apa ya? Ya semoga mereka dapat hidayah. Harapannya seperti itu agar kan orang yang ngasih sedekah ini kan udah niat nih, udah tulus kan. Nah, artinya mereka ngebohongin dua kali kan, ngebohongin diri sendiri sama ngebohongin orang yang itu, yang nitip sama mereka gitu. Gitu ya, tanggapannya itu kurang baik dan kalau bisa untuk mereka yang mendengar inilah dihentikan lah gitu kan, dihentikan. Ya cobalah jadi orang yang amanah, insya Allah kalau kita amanah, rezeki kita tuh udah diatur lah sama Allah. Oke. Nah tadi kalau kita bicara soal fenomena, banyak orang yang juga menyalahgunakan nama sebuah komunitas ataupun sebuah gerakan sedekah, tapi nyatanya ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan sendiri gitu ya Bang. Nah sebagai donatur, mungkin Abang bisa nggak bagikan itu masukan, saran begitu bagi siapapun yang ingin menjadi donatur supaya uangnya ini ataupun yang dibagikan ini memang sampai kepada orang yang amanah, kepada komunitas ataupun lembaga yang amanah dan ini tersampaikan begitu. Oke, untuk yang pertama cek dulu penyelenggaranya itu siapa. Nah, penyelenggaranya itu siapa dan lihat nih aktivitas mereka sebelum-sebelumnya. Karena kalau dari pengalaman itu orang mau sedekah dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, harus berbuat dulu ya. Kita sudah buat berkali-kali gitu kan. Yang di gerakan kedua, gerakan ketiga itu belum terlihat lah, belum banyak orang yang mau ikut kan. Tapi ketika sudah kesekian gitu, itu akhirnya sering ya, rutin ya gitu, maulah ikut. Nah jadi pending aja dulu niatnya. Kalau emang ragu, pending dulu. Lihat dulu gerakan mereka tuh serius atau enggak. Nah untuk misalnya kayak bangunan yang mau dibangun gitu kan, kalau mau dicek ya itu lebih baik. Misalnya kita mau bangun masjid di sini nih gitu, atau mau bangun rumah tahfiz di daerah tertentu, kalau bisa dicek ke lapangan itu jauh lebih bagus. Artinya serius nih, kita mau misalnya sedekah, apalagi nominalnya tidak kecil kan. Kita mau ngasih bahan bangunan atau semacamnya ke titik rumah tahfiz atau ke masjid. Nah kalau mau datengin langsung itu jauh lebih bagus, karena ada juga beberapa orang yang malah dia pengen ngantar sendiri. Bang, aku mau misalnya mau ke masjid nih atau mau ke rumah tahfiz, ya udah, bahkan aku temenin, aku anterin. Jadi bukan berarti aku buat komunitas GAS ini orang harus nitip sedekahnya lewat aku, enggak. Tapi justru aku mau dampingin, antar, mau kasih saran kepada orang-orang yang mau sedekah ke sana. Kadang ada juga yang nanya kan,
War, ini ada orang mau bangun rumah tahfiz di daerah sini gitu. Menurutmu gimana? Gitu. Kalau ada waktu luang aku susul cek ke sana. Kalau emang bener, oh iya sana memang mau bangun pesantren. Ya udah, kalau mau ikut sedekah ke sana silakan gitu, nggak apa-apa. Jadi karena memang awalnya dulu relawan ya, orang lapangan, udah paham nih situasi di lapangan gimana ya. Ini kita sudah paham nih kondisi lapangan dan harus apa gitu. Jadi udah lama lah, udah lama, udah banyak orang yang kenal gerakan-gerakannya aku dari sebelum komunitas ini ada. Jadi insya Allah inilah amanah lah gitu. Jadi untuk teman-teman yang khawatir misalnya mau sedekah nggak berani, pastiin aja dulu orang yang mau disedekahin tuh punya kegiatan kayak gimana sebelumnya. Track recordnya itu pasti ada lah. Kurang lebih kayak gitu. Jadi jangan kadang-kadang karena niatnya tadi sudah mungkin menggebu-gebu ya semangat. Jadi kadang-kadang banyak juga yang akhirnya jadi korban penipuan ini adalah orang yang mungkin kurang teliti begitu ya Bang ya. Malah dramatisir kan. Iya betul. Untuk orang-orang yang butuh pengobatan, tapi padahal nomor rekeningnya beda. Betul. Atau pengobatan tapi yang dibuatin udah nggak ada atau sudah gimana gitu. Jadi itu harus dipahami, diteliti lah. Kalau semakin banyak kita berteman atau semakin banyak kita bisa saling komunikasi sesama tim itu enak gitu. Jadi secara aku pribadi kalau orang mau nanya-nanya misalnya dalam arti oh ada orang acara-acara seperti ini benar nggak nih, ini hoax nggak gitu, ini orangnya nipu apa enggak. Nah insya Allah dibantu, kalau emang benar kita rekomendasi, kalau enggak ya aku paling bilangnya hati-hati jangan gitu. Oke, baik, menarik sahabat keluarga muslim untuk kita lanjutkan pembahasan nanti, namun kita harus jeda dulu. Setelah jeda kita akan masuk ke segmen terakhir, tetap di program 60 menit. Ya, kita sudah sampai di segmen terakhir program 60 menit. Episode kali ini masih bersama saya dan masih bersama Bang Wari ya. Oke, Bang, dari Februari sampai dengan saat ini Desember 2021, artinya sudah berjalan kurang lebih 11 bulan GAS ini secara resmi begitu ya. Apa yang Abang rasakan secara pribadi? Jauh lebih lebih menerima manfaat dari janji-janji Allah. Nah, dulu kan misalnya kalau mau sedekah nantilah tunggu ada duit gitu kan. Nah, ini sekarang nggak ada duit sedekah. Gitu. Lebih merasa bertanggung jawab ya. Nah, itu merasa bertanggung jawab dan kebuka pintu rezeki itu betul. Nah, jadi ngerasa manfaatnya itu di situ. Jadi pintu rezeki itu emang ada kalau kita mau keluar dulu gitu, kita istilahnya berniaga sama Allah gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua ngerasa jauh lebih tenang, ngerasa jauh lebih punya tujuan, dalam arti kita tujuan itu untuk umat gitu. Artinya semakin banyak yang terbantu kita lebih senang gitu. Bukan untuk sendiri aja. Belakangan ini kan untuk yang penting kita punya dream kita jalanin, terus punya keluarga kita hidupin. Enggak, tapi kita lebih fokus pada apa yang bisa kita bantu untuk orang lain gitu. Okay. Jadi lebih ke batin. Saya jelasin ya, soalnya lebih kerasa ini perasaannya gitu. Okay. Nah, kalau tadi bicara soal harapan untuk GAS ini menjadi besar, bukan hanya mungkin Bang Wari, tapi orang-orang juga yang sudah mungkin menjadi donatur, pemirsa sahabat keluarga muslim di rumah juga mungkin berharap GAS ini menjadi besar begitu. Nah, apa nih yang sudah Abang siapkan, Abang lakukan untuk GAS ini bisa lebih besar, lebih banyak memberi manfaat untuk orang lain? Oke, aku pengen punya warungnya ini orang bisa makan siapa gratis. Aja gratis.
apalagi orang-orang apa di sini banyak pemulung kan. Nah, itu pengen kali. Itu ngelihat udah lama malah pengen dari ngelihatnya apa Yahya Hamka, Yusuf Hamka. Beliau tuh punya nasi jualnya 3.000 gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ngasih makan tuh pengennya gitu juga. Istri masak terus dibagi-bagiin. Nah, karena kita belum bisa rutin dan belum apa ya punya power lah untuk buat kayak gitu, belum. Jadi tapi harapan kita pengen ke situ. Ya nggak tahu ya, mudah-mudahan dijabah Allah untuk sekian tahun ke depan kita bisa buat kayak gitu. Artinya gerakan Ayo Sering Sedekah ini memang benar-benar sering, setiap hari jalan, setiap Jumat jalan juga, bahkan setiap bulan juga ada gitu. Artinya bukan tiap Jumat tok gitu loh. Nah, itu harapannya. Jadi punya harapan besar lah, punya harapan yang banyak, planning yang banyak, pengennya banyak untuk umat, untuk orang-orang apalagi udah sekarang ini kan nengok orang yang kurang beruntung, kasihan, apa yang bisa kita bantu. Terus nengok anak-anak yang pengen sekolah tapi nggak bisa sekolah, apa yang bisa kita bantu gitu. Jadi semacam hal-hal kayak gitulah. Sharing-sharing ke komunitas lain juga ada kan. Jadi ada komunitas lain butuh ini bang, bisa bantu ini bang gitu. Jadi lebih punya channel yang banyak sehingga kita bisa enak nih komunikasi, lebih enak juga kepada sistematis pembagian, pengantaran gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita nggak bisa ngantar, kita minta tolong sama yang lain. Jadi bagi-bagi juga sama yang lain gitu, kurang lebih gitu. Setelah melangkah di kurang lebih 11 bulan begitu ya, jauh juga sudah melakukan perjalanan membagi-bagikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Di mana yang paling berkesan, Bang? Waduh, mana yang paling berkesan ya? Karena hampir setiap titik tuh berkesan. Yang paling berkesan itu ketika mewawancarai si calon penerima donasi, calon penerima manfaat ini. Artinya kita harus kenal betul dengan mereka, harus paham situasi mereka, di asesmen dulu, benar sejauh mana tingkat kebutuhannya, ada lagi nggak orang yang lebih butuh atau enggak. Nah, yang paling berkesan pada saat wawancara itu adalah ketika wawancara rumah tahfiz yang di dekat sini. Itu beliau di rumah tahfiz ini diteruskan oleh anak-anaknya dan sama sekali tidak memungut biaya apapun dari santri-santrinya. Anak-anaknya ini nerusinnya dengan semangat yang luar biasa. Jadi pada saat dialog antara saya dan anak-anaknya itu benar-benar saya ngerasa kecil. Saya belum ada apa-apanya gitu dibanding mereka yang berjuang untuk buat anak-anaknya ini bisa hafal Al-Quran gitu. Saya ngerasa kecil. Jadi banyak sih momen-momen yang saya nggak bisa jabarin mana yang paling berkesan. Tapi sering saya ngerasa kecil ketika ketemu orang-orang yang jauh lebih banyak langkahnya dibanding saya. Nah, jadi saya juga duduk sini juga saya belum berarti saya punya hal yang lebih besar dibanding orang yang ngelihat. Justru saya juga nggak punya apa-apa gitu kan. Saya hanya punya niat, punya semangat, ngajak, udah jalan gitu. Oke, Masya Allah ya. Ini luar biasa sekali menjadi seorang Bang Wari ini ya, terutama dia bisa menyalurkan rasa empati dan rasa sosialnya untuk bisa dibagikan juga kepada orang yang lain yang membutuhkan begitu. Baik Bang, ini karena kita bicaranya santai, nyaman, kita sudah berada di penghujung waktu juga, waktu tinggal sedikit lagi. Saya ingin dengar mungkin dari Bang Wari sebagai kesimpulan begitu, bagaimana Abang bisa mungkin menginspirasi banyak orang yang juga mungkin punya rasa empati dan jiwa sosial yang besar untuk bisa
menyalurkan itu semua bermanfaat untuk orang lain. Seperti Bang Wari, kira-kira seperti apa, harus melakukan apa. Kemudian bagi sahabat keluarga muslim dimanapun berada, mungkin ingin menjadi donatur dari gerakan Ayo Sering Sedekah ini seperti apa begitu Bang? Silahkan Bang. Oke, mungkin karena waktunya mepet ya kan, untuk mau tanya-tanya lebih jauh, lebih banyak komunikasi, lebih detail gitu kan, boleh tinggalin nomor WA di Boleh, sini. Silakan hubungin saya di nomor WA saya 0812 69961700. Nah, silakan hubungin kapanpun, insya Allah dibalas walaupun ya agak-agak lama lah. Kalau agak lama berarti agak ada kerjaan lain gitu kan. Karena kan saya punya aktivitas yang lain, aktivitas kerjaan lain untuk yang ini sedekah ini untuk aktivitas lain juga gitu kan. Nah, untuk lihat gerakan-gerakan kita, aktivitas kita boleh lihat di Instagram sedekah.mdn, sedekah Medan. Gerakan Ayo Sering Sedekah, ada Instagram kita di situ. Kalau mau lihat profil saya, di profil saya Instagramnya Wari_story, kalau Facebooknya Wari Al-Kahfi. Nah, kalau mau sharing-sharing, tukar cerita atau mau hal yang lebih banyak lagi tentang semangat atau apalah yang bisa kita bagi gitu, atau mau tanya-tanya, mau macam-macam, silakan. Insya Allah didampingin lah gitu. Baik, terima kasih sekali Bang Wari atas waktunya, kemudian atas perbincangannya yang bermanfaat insya Allah untuk sahabat keluarga muslim dimanapun berada. Jadi ya, bagi sahabat keluarga muslim dimanapun berada, mungkin ingin menjadi seperti Bang Wari, menginspirasi banyak orang, bermanfaat untuk orang banyak, jangan pernah putus asa dan semangat ya. Bangun terus jiwa sosialnya, begitu Bang ya, rasa empatinya untuk peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik, sekali lagi terima kasih Bang, dan sahabat keluarga muslim, terima kasih sudah menyaksikan program 60 menit episode kali ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua, insya Allah bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu insya Allah. Akhir kata, saya mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.